Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani, NBI 1319253. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional pada masa kini. Hukum internasional yang lama sebelum Perang Dunia Kedua dan Dasawarsa 5 dan 60-an menjadi hukum internasional dengan ruang lingkup dan substansi yang semakin luas, serta mencerminkan keterpaduan yang mulai tampak pada awal Dasawarsa 70-an hingga kini. Keluasannya tampak dalam wujud kemunculan dan perkembangannya bidang hukum internasional yang belum dikenal atau kurang dikenal, seperti hukum lingkungan internasional, hukum ekonomi internasional, hukum internasional tentang hak asasi manusia, hukum pembangunan internasional, hukum humaniter internasional, dan lain-lain. Dikatakan mencerminkan keterpaduan karena antara bidang-bidang hukum yang satu dengan yang lainnya tampak saling terkait dengan erat. Nah, keterkaitan tersebut dapat ditujukan pada beberapa bidang hukum yang merupakan pencabangan dari bidang-bidang hukum yang lebih luas. Misalnya, hukum ekonomi internasional menumbuhkan bidang-bidang hukum yang lebih bersifat spesifik, seperti hukum internasional, hukum internasional tentang hak atas kekayaan intelektual, hukum moneter internasional, hukum lingkungan internasional menumbuhkan bidang hukum pencemaran laut, udara, dan lain-lain. Demikianlah hubungan antara satu dengan yang lainnya. Itu tampak tidak dapat dipisahkan lagi. Semua itu terjadi karena arah dan tujuan masyarakat internasional pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dan tentu saja hukum yang mengatur masalah tersebut juga akan selalu terkait antara bidang hukum yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang hukum internasional lingkungan hidup. Misalnya, dalam bidang lingkungan hidup, suatu negara yang sangat lemah perlindungan hukumnya atas lingkungan hidup akan menjadi sasaran dari negara-negara lain yang memiliki limbah yang membahayakan lingkungan hidupnya untuk selanjutnya dijual atau diekspor ke negara tersebut, ataupun tindakan suatu negara yang tidak berhasil mencegah ataupun mengatasi kebakaran hutan di wilayahnya sehingga menimbulkan pencemaran udara. Contoh lain adalah pencemaran laut yang terjadi sebagai akibat dan tumpahnya minyak yang diangkat oleh sebuah kapal tanker yang terjadi di perairan teritorial. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang hukum internasional pada masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.